Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Begini firman Tuhan, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Amin. Maria memiliki perjalanan yang unik menjadi seorang ibu. Dia adalah seorang perawan yang belum menikah dan diberitakan bahwa dia akan mengandung anak Allah. Dalam menjalani keajaiban ini, Maria tidak sendirian, karena ada kerabatnya juga yang mengalami keajaiban dari Tuhan, padahal dikatakan bahwa kerabatnya itu mandul. Selama beberapa dekade, kerabat Maria yaitu Elizabeth dan suaminya Zakaria berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Setelah bertahun-tahun, Tuhan akhirnya menjawab doa mereka. Singkat cerita, ketika seorang malaikat memberitahu Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat dunia, dia langsung menemui Elizabeth kerabatnya yang ternyata juga sedang mengalami kehamilan yang ajaib selama beberapa bulan. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara seluruh perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Suatu cerita yang unik dan penuh sukacita ketika dua wanita ini mengalami suatu keajaiban yang indah dari Tuhan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa Maria baru saja mengetahui tentang kehamilannya. Akan sangat mudah dan dapat dimengerti jika Maria merasa khawatir, takut, ataupun tertekan. Karena Maria bahkan belum menikah dengan suaminya Yusuf pada saat itu. Dan hal ini bisa saja menjadi tekanan sosial bagi Maria sendiri, karena masyarakat sekitar pasti bertanya-tanya mengapa Maria bisa mengandung, padahal dia menikah saja belum. Namun, perhatikanlah iman dan keyakinan Maria dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-47. Maria mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Dan jika kita melihat dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-38, ketika malaikat menyampaikan berita bahwa dia akan mengandung anak Allah, maka Maria pun berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Suatu sikap hati yang bisa dikatakan di luar ekspektasi kita sebagai manusia. Maria tidak memusingkan apa yang akan dikatakan orang-orang kepadanya karena mengandung sebelum menikah, melainkan dengan rendah hati, taat kepada perintah Tuhan atas kisah hidup yang telah dituliskan tentangnya. Dan bisa kita lihat bahwa Maria dan Elizabeth merayakan karya Tuhan yang indah bersama-sama. Juga dikatakan bahwa Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita bisa melihat Maria memilih bersukacita
atas kisah yang dituliskan Tuhan tentangnya. Dia dengan rendah hati menjalani sebuah kisah iman dan merayakan karya Tuhan yang telah dihadirkan di dalam hidupnya. Sepanjang hidup kita saat ini, mungkin banyak hal yang telah terjadi di luar dugaan kita, atau mungkin saat ini kita sedang mengalami keadaan yang sedang tidak baik-baik saja dan jauh dari ekspektasi kita. Namun harus kita ketahui bahwa itulah yang mungkin Tuhan sedang tuliskan bagi kita untuk kita jalani. Mungkin kita kecewa, kesal, marah, dan bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Akan tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat kepada anak-anaknya. Meskipun saat ini kita sedang mengalami hal yang berat, itu berarti Tuhan sedang mendidik iman kita agar bisa lebih bertumbuh dan selalu dapat mengandalkannya. Sehingga kita pun memiliki iman seperti Maria yang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa yang hadir. Pertanyaan bagi kita hari ini, bagaimana kisah Maria mendorong kamu untuk mempercayai Tuhan dalam setiap situasi yang kamu hadapi? Apa tanggapanmu terhadap kisah yang Tuhan tuliskan dalam hidupmu? Mari luangkanlah waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau layak disembah. Kami ingin mempercayai-Mu seperti Maria, yang tidak terpengaruh oleh perubahan rencana hidup dan mampu bersukacita di dalam-Mu, apapun yang terjadi. Terima kasih telah mengirimkan Juru Selamat untuk memberi kami kehidupan, harapan, dan masa depan. Kami tahu bahwa kami dapat mempercayai-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.